Hai Mam, saat membuat kue, kita pasti menambahkan bahan pengembang agar tekstur yang dihasilkan menjadi lembut dan tidak bantat. Tentunya baking soda dan baking powder menjadi dua pilihan yang paling umum digunakan sebagai bahan pengembang kue. Meskipun keduanya punya fungsi dan bentuk yang sama, tapi mereka tidak satu jenis loh. Pada kue-kue tertentu, ada yang lebih cocok menggunakan baking soda atau ada juga yang lebih cocok menggunakan baking powder. Di video kali ini, aku akan mengulas tentang perbedaan antara baking soda dan baking powder. Simak terus sampai akhir video ya Mam. Jangan lupa like dan komen, juga subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Hal pertama yang membedakan baking soda dan baking powder adalah kandungan yang ada di dalamnya. Meskipun memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bahan pengembang kue, baking soda dan baking powder memiliki kandungan yang berbeda di dalamnya. Baking soda terbuat dari satu zat saja, yaitu sodium bikarbonat. Sedangkan baking powder adalah kombinasi dari sodium bikarbonat dan dua zat asam lainnya, yaitu monokalsium fosfat dan sodium aluminium sulfat. Tambahan dua zat tersebut akan memperpanjang waktu kembangnya kue. Untuk itu, penggunaan baking powder sebagai ragi adonan kue memberikan tambahan waktu hingga 20 menit sebelum adonan dimasukkan ke dalam oven. Sedangkan resep kue yang menggunakan baking soda sebagai ragi harus segera dimasak setelah diadon agar tetap berkembang. Jika terlalu lama di luar, maka hasil kue tersebut akan bantat. Selain itu, baking soda lebih cocok digunakan untuk kue yang dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang. Sedangkan baking powder memberikan hasil yang renyah saat digunakan memasak biskuit atau kue kering. Penjelasan ini saja sudah membuktikan keduanya jauh berbeda ya Mam. Perbedaan yang selanjutnya yaitu cara kerja keduanya dalam melembutkan dan mengembangkan kue. Dalam membuat kue mengembang dan bertekstur lembut, baik baking soda dan baking powder punya cara tersendiri dalam melakukan tugasnya. Baking soda membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal. Bahan asam tersebut antara lain seperti mentega, yogurt, gula merah, dan cuka. Ketika baking soda berfungsi baik, ia akan melepaskan gelembung karbon dioksida yang akan membantu kue mengembang sehingga menjadi lebih lembut dan kenyal. Sedangkan baking powder karena sudah dilengkapi dengan bahan asam dari awalnya, sehingga bisa langsung berfungsi tanpa tambahan cairan lain. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pengaruh keduanya terhadap rasa kue yang dihasilkan. Penggunaan kedua bahan pengembang ini harus dilakukan dengan takaran yang pas. Terlalu banyak menggunakan baking powder dalam adonan kue bisa menghasilkan rasa pahit ketika kue selesai dipanggang. Namun kekhawatiran itu tidak perlu dipikirkan jika menggunakan baking soda, karena tidak akan muncul pengaruh rasa sekalipun takarannya melewati batas. Baking powder selain mengembangkan adonan, ternyata juga bisa membuat hasil adonan jadi lebih renyah. Oleh karena itu, baking powder juga banyak ditambahkan untuk bahan membuat kue kering. Sementara itu, baking soda lebih sering digunakan untuk campuran kue-kue seperti kue cubit, waffle, martabak manis, dan bolu. Baking powder pada dasarnya terdiri dari bahan baking soda dengan tambahan zat asam. Hal itu membuat kita dapat menggunakan baking powder sebagai pengganti baking soda. Sayangnya hal ini tidak berlaku pada pergantian baking soda ke baking powder, karena tidak terdapat bahan asam di dalam baking soda. Jika ingin mengganti baking soda menjadi baking powder, setidaknya Mam harus membuat baking powder alami
dengan cara mencampurkan baking soda dan krim tartar. Baik baking soda maupun baking powder dapat kehilangan daya angkatnya dari waktu ke waktu jika tidak disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Jika bisa, jauhkan keduanya dari kondisi lembab karena kelembapan ekstra di udara dapat memungkinkan terjadinya reaksi antara asam dan basa. Jadi, ketika ada resep kue yang secara spesifik memasukkan bahan baking powder atau baking soda, sebaiknya Mam tidak menggantinya satu sama lain karena kemungkinan hasilnya bisa berbeda dari yang sudah seharusnya. Kemudian, baking powder terdiri dari dua jenis. Yang pertama, baking powder single acting. Yang kedua, baking powder double acting. Yang keduanya lebih familiar disingkat dengan istilah BPDA dan BPSA. Pada dasarnya, single acting memiliki fungsi yang sama dengan double acting, yaitu menghasilkan karbon dioksida dalam wujud gelembung-gelembung. Gelembung ini akan muncul dalam adonan sehingga kue bisa mengembang saat dipanggang atau dikukus. Namun ada komposisi berbeda dari dua jenis baking powder ini sehingga salah satu diantaranya memang lebih unggul. Single acting dapat diaktifkan dengan zat cair, entah itu air, susu, atau lelehan coklat. Baking powder jenis ini mulai memproduksi gelembung-gelembung saat proses mengaduk adonan. Sayangnya, proses produksi gelembung ini tidak berlangsung lama karena single acting cepat mati dalam suhu ruang. Otomatis, proses pembuatan adonan hingga masuk ke dalam oven harus dilakukan secara cepat agar baking powder single acting tetap aktif. Sebaliknya, double acting diaktifkan dengan dua tahap, yakni saat dicampurkan ke dalam adonan dan saat bertemu dengan suhu panas. Double acting memang mulai memproduksi gelembung saat dicampurkan dalam adonan, tapi baking powder jenis ini semacam membekukan diri sampai tahap panggang atau kukus. Dalam arti lain, double acting tidak akan mati dalam suhu ruang. Tak perlu panik jika ternyata harus mendiamkan adonan, atau jika kasusnya Mam ingin membuat banyak kue atau lupa memanaskan oven karena double acting bisa menangkal kegagalan. Kalau melihat fakta-fakta tersebut, tentunya baking powder double acting akan lebih sering dipakai ya. Namun jangan khawatir dengan pemakaian single acting ya Mam. Baking powder single acting bisa dipakai untuk jenis kue yang tak butuh mengaduk adonan hingga konsistensi tertentu, tidak butuh mendiamkan adonan, dan pembuatan kue dalam porsi kecil, misalnya membuat pancake, lempeng pisang, muffin, dan aneka kue kering dalam porsi kecil terhitung aman dengan baking powder single acting. Baking powder double acting bisa dipakai untuk jenis kue apa saja, mulai dari kue kering, bolu, hingga cupcake. Baking powder jenis ini sangat disarankan untuk pembuat kue pemula yang takut kuenya gagal mengembang. Selain itu, double acting juga sangat efektif untuk pembuatan kue dalam porsi banyak. Misalnya, jika Mam membuat kue kering untuk lebaran, baking powder ini akan tetap aktif selama proses antri adonan yang akan dipanggang, dikukus, atau digoreng. Dua jenis baking powder ini mudah ditemukan di pasaran. Untuk baking powder single acting, bisa cari merek pesawat angkasa dan kupu-kupu. Sedangkan baking powder double acting bisa memilih merek Royal Hercules, Superice, dan U88. Dua jenis baking powder ini tersedia di supermarket, toko bahan kue, dan toko online. Nah, sekarang sudah lebih memahami perbedaan antara baking soda dan baking powder, juga jenis-jenis baking powder ya Mam. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.